Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya Retno Arun akan membuka acara Resident Scientific Presentation pada pagi hari ini. Acara pada pagi hari ini akan dimoderatori oleh Dr. Dwijo, spesialis THT-KL Konsultan. Kepada Dr. Dwijo, spesialis THT-KL Konsultan, dipersilahkan. Terima kasih pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada pagi hari ini kita akan melaksanakan Resident Scientific Presentation. Nanti ada 6 pembicara. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada para penguji, Dr. Fauziah, Dr. Dian Paramita, dan kepada para peserta. Nanti aturan mainnya adalah peserta presentasi selama 7 menit, kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab selama 3 menit. Karena ada 6 pembicara, harapannya dalam 1 jam sudah harus selesai karena nanti ada acara selanjutnya. Untuk menyingkat waktu, untuk pembicara pertama dengan judul Oropharyngeal Dysphagia Patient Profile Based on Flexible Endoscopic Evaluation of Swallowing, yang akan dibacakan oleh Dr. Khairul Anhar. Saya persilahkan kepada Dr. Khairul Anhar untuk menyampaikan presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anhar dari Universitas Erlangga. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan makalah penelitian berjudul Profil Pasien Dysphagia Orofaring berdasarkan Flexible Endoscopic Evaluation of Swallowing. Sebagai pendahuluan, disfagia orofaring adalah gangguan menelan pada fase oral dan atau orofaring. Disfagia orofaring dapat mempengaruhi keselamatan pasien, kesejahteraan, kualitas hidup, dan mengancam jiwa. Berdasarkan data prevalensi internasional, disfagia orofaring pada populasi umum bervariasi dari 2,3% sampai 16%. Pada populasi orang tua usia lebih dari 75 tahun, disfagia orofaring dapat meningkatkan risiko aspirasi sebanyak 35%. Disfagia orofaring juga lebih tinggi dengan kondisi komorbid seperti kanker kepala dan leher, penyakit saraf. Evaluasi awal pada disfagia orofaring dapat menggunakan Flexible Endoscopic Evaluation of Swallowing dan video fluoroskopi. FIS merupakan prosedur pemeriksaan endoskopi untuk menilai fase orofaring, anatomi laryngofaring, proses menelan, fungsi menelan, serta menentukan intervensi untuk menentukan postur paling aman dan efisien pada manuver menelan. Tujuan penelitian ini yaitu menjelaskan profil pasien disfagia orofaring yang menjalani FIS di unit rawat jalan THT BKL RSUD Dr. Sutomo Surabaya dari 1 Januari 2018 sampai 31 Desember 2019. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif retrospektif. Populasi penelitian ini yaitu data rekam medis pasien yang menjalani FIS di unit rawat jalan THT BKL RSUD Dr. Sutomo periode Januari 2018 sampai Desember 2019. Sampel penelitian yaitu populasi memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Data diolah menggunakan Microsoft Excel, dijabarkan dalam bentuk beberapa tabel. Prosedur FIS dilakukan oleh dokter spesialis THT BKL konsultan bronkoesofagologi. Pada penelitian ini dievaluasi pre-swallowing dan swallowing menggunakan 6 bolus terdiri dari 2 konsistensi yaitu padat dan cair. Masing-masing bolus diberi pewarna hijau. Penelitian ini telah mendapat persetujuan komite etik. Hasil penelitian, tabel 1 menunjukkan bahwa disfagia orofaring pada laki-laki lebih banyak dari perempuan dan kelompok usia terbanyak yaitu 50-90 tahun. Tabel 2 menunjukkan keluhan utama terbanyak yaitu tersedak. Tabel 3 menunjukkan faktor risiko terbanyak yaitu stroke. Tabel 4 menunjukkan hasil pemeriksaan pre-swallowing antara lain menilai pergerakan velofaring, gerakan korda vokalis, tending secretion, dan lainnya. Tabel 5 menunjukkan hasil pemeriksaan swallowing antara lain residu penetrasi aspirasi dan lainnya. Diskusi, sebanyak 112 pasien memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Keluhan terbanyak disfagia orofaring pada penelitian ini yaitu tersedak, sebanyak 37,5%. Literatur menunjukkan hasil lebih rendah. Literatur lain menyatakan tersedak merupakan faktor risiko terjadi aspirasi. Gangguan menelan fase oral dapat menyebabkan bolus tidak proporsional, serta faktor bolus seperti tekstur, bentuk, ukuran dapat meningkatkan risiko tersedak. Disfagia orofaring etiologi stroke didapatkan 25,9%. Literatur menjelaskan bahwa pasien disfagia orofaring dengan diagnosis awal masuk rumah sakit stroke sebanyak 28%.
Literatur menjelaskan bahwa tingkat keparahan disfagia berhubungan dengan keparahan stroke. Kerusakan satu atau lebih jaringan menelan di cerebral cortex dapat menyebabkan gangguan menelan. Gangguan pergerakan velofaring pada penelitian ini sebanyak 14,4%. Hasil penelitian lain didapatkan hasil lebih rendah. Gangguan katup velofaring dapat menyebabkan elevasi dan asimetri atau penutupan velofaring tidak sempurna sehingga terjadi regurgitasi nasal. Gangguan pergerakan korda vokalis sebanyak 28,6%. Literatur lain menunjukkan bahwa 71% dari paresis korda vokalis unilateral menunjukkan minimal satu kelainan pada mekanisme menelan. Sending secretion pada penelitian ini didapatkan sebanyak 83,9%. Literatur didapatkan hasil yang lebih rendah. Hiposensitivitas hipofaring menunjukkan bahwa peristaltis faring tidak optimal yang dapat meningkatkan risiko standing secretion. Penetrasi sebanyak 38,4% dan aspirasi 24,1%. Penelitian lain dapatkan hasil lebih rendah. Penurunan atau lemahnya penutupan struktur laring dapat meningkatkan risiko penetrasi aspirasi. Silent aspirasi pada penelitian ini sebanyak 15,2%. Penelitian lain didapatkan hasil lebih rendah. Literatur menunjukkan bahwa pertumbuhan neurologis yang belum matang dapat menyebabkan gangguan respon batuk saat cairan atau makanan memasuki trakea. Hal ini meningkatkan risiko silent aspirasi. Hasil swallowing test, residu pada bolus padat lebih banyak dari bolus cair. Literatur menyatakan bahwa gangguan menelan fase faring menunjukkan terjadinya perlambatan peristaltis faring sehingga terjadi residu. Penetrasi bolus cair lebih banyak dari bolus padat. Aspirasi bolus cair lebih banyak dari bolus padat. Literatur menjelaskan bahwa makanan cair pekat dan makanan padat menyebabkan risiko lebih tinggi terjadi residu dan juga memiliki risiko lebih rendah penetrasi atau aspirasi serta regurgitasi nasal. Gangguan refleks batuk pada penelitian ini didapatkan pada bolus padat kurang dari bolus cair. Literatur lain menunjukkan hasil lebih sedikit rendah dengan rasio yang hampir sama. Batuk merupakan mekanisme pertahanan tubuh yang sangat penting untuk mencegah aspirasi benda asing pada jalan napas. Refleks batuk yang tidak memadai merupakan faktor risiko silent aspirasi. Sebagai kesimpulan, penelitian deskriptif retrospektif ini diperoleh 112 sampel yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Kelainan utama yaitu tersedak, faktor risiko terbanyak yaitu stroke. Tes pre-swallowing dapat menilai gangguan gerakan korda vokalis, standing secretion, penetrasi, aspirasi, dan silent aspirasi. Hasil tes menelan yaitu residu bolus padat lebih dari bolus cair, penetrasi bolus cair lebih dari bolus padat, aspirasi bolus padat lebih dari bolus cair. Mayoritas gangguan refleks batuk terjadi pada kedua jenis bolus. Terima kasih. Terima kasih Dr. Khairul. Untuk selanjutnya dari penguji, saya persilakan Dr. Esi untuk tanya jawab. Terima kasih Dr. Khairul. Tadi Anda mengatakan bahwa yang terbanyak gejalanya adalah tersedak. Dan Anda juga mendapatkan bahwa silent aspirasi juga sebesar 87%. Menurut Anda, adakah hubungan antara tersedak? Kita tahu tersedak itu kan berarti ada refleksnya ya, dari laryngeal adductor refleks ya. Artinya sebenarnya pasiennya ini ada respon yang baik sehingga dia batuk. Apakah batuknya adekuat atau tidak, sehingga bagaimana Anda menghubungkan dengan silent aspirasi yang 80% ini? Kalau silent aspirasi berarti tidak ada tersedak kan? Kalau dalam penelitian ini silent aspirasi ini dinilai pada saat pre-swallowing, pre-swallowing jadinya bukan saat menelan. Kemudian untuk yang keluhannya itu memang sebagian besar keluhan utamanya tersedak, dokter. Jadi bisa jadi pada saat pre-swallowingnya silent aspirasinya banyak, silent aspirasinya tinggi, namun pada saat tes menelan itu refleksnya lebih bagus. Untuk bolus padat atau cair? Pada pre-swallowing leakage kan yang kita lihat adalah untuk cair ya, benar nggak? Iya, secretnya dokter. Iya, secret silent aspiration yang Anda lihat adalah cair ya, bolus cair kan.
Sedangkan yang ketika Anda lakukan tes itu bolus makanan padat. Yang Bolus tersedak. padat dan bolus air, dok. Oke, jadi refleksnya ini berarti laryngeal adductor refleksnya Anda anggap baik dengan dia tersedak sekitar berapa persen tadi? Izin dokter, kalau tersedak ini dari anamnesis, dok. Tapi kalau dari penelitian saat swallowing itu malah mayoritas misalnya refleks batuknya tidak muncul saat terjadi aspirasi yang lebih dari 50% itu, dok. Kalau dari tersedak sendiri ini data dari anamnesis, dok. Baik, terima kasih. Izin dokter, waktu sudah habis. Oke, terima kasih. Terima kasih Dr. Khairul. Karena waktu sudah habis, maka kita lanjutkan ke peserta kedua. Peserta kedua adalah akan disampaikan oleh Dr. Dewangga Leonita dengan judul Characteristic of Tracheostomy Decannulation in Muhammad Husin, General Hospital Palembang. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewangga Leonita. Saya akan mempresentasikan penelitian kami yang berjudul Characteristic of Tracheostomy Decannulation in Muhammad Husin General Hospital Palembang. Pertama, saya akan memulai dengan anatomi. Laring adalah suatu struktur yang berbentuk tabung yang terbentuk dari suatu sistem yang kompleks yang terdiri otot, kartilago, dan jaringan ikat. Laring menggantung pada tulang hyoid yang merupakan satu-satunya tulang di dalam tubuh yang tidak berartikulasi dengan tulang lain. Kerangka dari laring tersusun atas 3 tulang rawan tunggal dan 3 tulang rawan yang berpasangan. 3 tulang rawan tunggal diantaranya epiglotis, kartilago tiroid, dan kartilago krikoid. Dan 3 tulang rawan yang berpasangan diantaranya kartilago arytenoid, kartilago cuneiformis, dan kartilago corniculata. Fungsi utama laring adalah untuk melindungi saluran pernapasan bagian bawah dari aspirasi makanan ke dalam trakea saat bernapas. Laring juga berisi pita suara dan berfungsi sebagai kotak suara untuk menghasilkan suara, yaitu fonasi. Lokasi laring berada pada setinggi vertebra cervical 3 hingga cervical 7 dan dipertahankan pada posisinya oleh otot dan ligamen. Daerah paling superior dari laring adalah epiglotis yang melekat pada tulang hyoid yang terhubung ke bagian inferior faring. Bagian inferior laring terhubung ke superior trakea. Trakea adalah struktur tubular tulang rawan yang menghubungkan laring secara superior dan bronkus utama di inferior. Tracheostomi merupakan prosedur bedah yang umum dilakukan pada pasien kritis. Istilah tracheostomi mengacu pada pembentukan lubang di trakea, di mana stoma permanen dibuat. Tracheostomi dilakukan pada sekitar 10% pasien dengan ventilasi mekanik berkepanjangan dan perlindungan jalan napas di unit perawatan intensif. Selain itu, tracheostomi dilakukan ketika intubasi endotrakeal transoral dikontraindikasikan, obstruksi jalan napas bagian atas, kanker kepala dan leher, trauma, infeksi, edema, atau adanya benda asing. Dengan adanya tracheostomi dapat meningkatkan kelangsungan hidup pasien. Dekanulasi merupakan proses penyapian tracheostomi untuk mempertahankan napas secara spontan. Indikasi dekanulasi adalah jika alasan tracheostomi telah teratasi dan ventilasi mekanis sudah tidak diperlukan lagi. Dekanulasi dapat meningkatkan kenyamanan pasien, penampilan fisik, proses menelan, komunikasi, dan inklusi sosial. Dekanulasi memiliki resiko kegagalan terhadap kemampuan mempertahankan jalan napas spontan. Oleh karena itu, protokol dekanulasi harus fokus tidak hanya pada memaksimalkan peluang untuk keberhasilan, tetapi juga pada rencana darurat untuk mengelola jalan napas jika terjadi kegagalan. Alasan utama kegagalan dekanulasi diantaranya usia tua, obesitas, status neurologis yang buruk, sepsis, dan sekret yang kental. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan karakteristik dekanulasi tracheostomi di bagian THTKL RSMH. Desain penelitian ini adalah studi deskriptif retrospektif dengan populasi dari penelitian ini adalah semua pasien yang dilakukan dekanulasi tracheostomi di divisi laring paring THTKL Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang dari Januari 2020 hingga Juni 2022. Data diperoleh dari rekam medis pasien di bagian THTKL RSMH. Hasil penelitian ini yaitu tidak ada perbedaan signifikan antara pria dan wanita. Sebagian besar pasien adalah dari kelompok usia 46 hingga 60 tahun dan interval durasi penggunaan tracheostomi yang paling umum sampai dekanulasi adalah 0 hingga 12 bulan. Pemakaian ventilasi mekanik yang lama merupakan indikasi paling sering untuk tracheostomi dibandingkan dengan obstruksi jalan napas bagian atas. Dari total 21 pasien, terdapat 13 pasien dengan penyakit penyerta, dan hipertensi merupakan penyakit penyerta terbanyak diikuti infeksi dan diabetes mellitus. Rhomboid flap adalah teknik yang sering kita gunakan untuk penutupan tracheostomi. Dari hasil penelitian ini, kami memiliki 90,5% keberhasilan dekanulasi. Dalam penelitian ini, tidak ada perbedaan signifikan antara pria dan wanita. Penelitian ini kontras dengan beberapa laporan di mana laki-laki lebih sering mengalami penutupan tracheostomi dibandingkan perempuan.
Sebagian besar pasien berasal dari kelompok usia 46 hingga 60 tahun, dan hasil ini sama dengan laporan lain bahwa jumlah terbesar pasien yang dioperasi untuk penutupan trakeostomi adalah kelompok usia 40 hingga 70 tahun. Penelitian ini menunjukkan penggunaan ventilasi mekanik yang lama merupakan indikasi tersering untuk trakeostomi dibandingkan obstruksi jalan napas bagian atas. Beberapa penelitian juga melaporkan indikasi utama untuk trakeostomi adalah penggunaan ventilasi mekanik jangka panjang, diikuti oleh obstruksi jalan napas bagian atas. Dalam penelitian ini, hipertensi merupakan penyakit penyerta yang paling banyak, diikuti oleh diabetes mellitus. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Kwak dan kawan-kawan bahwa penyakit penyerta dan prevalensi tertinggi adalah hipertensi yaitu 54%, diabetes 32%, dan penyakit jantung iskemik 14%. Dalam penelitian lain, Staibano dan kawan-kawan juga menemukan bahwa diabetes dan hipertensi merupakan penyakit penyerta yang paling sering dilaporkan. Pada penelitian ini, durasi interval penggunaan trakeostomi hingga dilakukannya dekanulasi yang paling banyak adalah kelompok 0 hingga 12 bulan, dan durasi terlama lebih dari 24 bulan. Pemasangan selang trakeostomi yang lama dapat menyebabkan peradangan dan stenosis, batuk yang berlebihan, dan juga mengganggu mekanisme menelan. Sebelum memutuskan untuk melakukan dekanulasi trakeostomi, ada protokol yang dilakukan untuk mencapai kesuksesan dekanulasi. Selain itu, terdapat kriteria pasien yang dapat dilakukan dekanulasi adalah yang pertama, pasien sadar penuh, pasien dapat melakukan batuk yang efektif, oksigenasi yang adekuat, menelan secara baik, tidak ada distres pernapasan, jalan napas paten, dan kontrol sekresi yang adekuat. Dalam 24 jam pasca dekanulasi, saturasi oksigen wajib dipantau untuk mengantisipasi gangguan pernapasan. Dalam penelitian ini, 19 pasien dari 20 pasien berhasil dilakukan dekanulasi trakeostomi. Dalam penelitian ini, seorang pasien mengalami sesak setelah proses dekanulasi. Menurut Hedler dan kawan-kawan, komplikasi di awal atau selama proses dekanulasi dapat menjadi faktor terpenting untuk kegagalan dekanulasi. Berdasarkan Kim dan kawan-kawan, kemungkinan komplikasi yang terkait dengan dekanulasi adalah gangguan pernapasan langsung, pneumonia pasca dekanulasi dalam 24 jam, dan sumbatan lendir secara tiba-tiba. Rhomboid flap merupakan teknik yang sering digunakan untuk penutupan trakeostomi. Flap belah ketupat ini merupakan salah satu flap transposisi yang dibuat pada jejer genjang dengan dua sudut 120 derajat dan dua sudut 60 derajat. Keterbatasan dari penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif yang dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang dikumpulkan dari rekam medis. Penelitian selanjutnya dengan penelitian prospektif dengan jumlah sampel yang terdistribusi merata diperlukan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah yang pertama, strategi dekanulasi secara spesifik bergantung pada masing-masing institusi. Yang kedua, meminimalkan kemungkinan komplikasi sebelum prosedur, meningkatkan kemungkinan keberhasilan dekanulasi dan penutupan stoma setelah prosedur trakeostomi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disebutkan bahwa salah satu komplikasi dari post dekanulasi adalah pneumonia ya, pneumonia aspirasi. Mungkin bisa dijelaskan prosedur-prosedur apa saja yang perlu dilakukan untuk meningkatkan keberhasilan dekanulasi dan untuk mencegah komplikasi tersebut. Baik dokter, terima kasih pertanyaannya dokter, izin saya menjawab. Untuk mencegah adanya komplikasi dari dekanulasi, yang paling penting kita lakukan yaitu persiapan atau melakukan tahapan-tahapan yang harus dilakukan sebelum dilakukannya dekanulasi. Protokol tersebut diantaranya yang pertama dilakukan downsizing atau pengecilan ukuran kanul, yang kedua dilakukan capping atau penutupan kanul trakeostomi, di mana pada waktu 2 kali 24 jam bila pasien tidak sesak, ini merupakan salah satu indikator dapat dilakukan dekanulasi. Yang ketiga yang berhubungan dengan pertanyaan dokter, yaitu tes fungsi menelan dokter. Izin tes fungsi menelan ini untuk mengetahui adakah disfagia dan refleks batuk terhadap pasien dokter untuk mencegah pneumonia aspirasi. Kemudian pasien setelah didekanulasi wajib dipantau ketat untuk mengantisipasi adanya komplikasi pasca dekanulasi, salah satunya seperti distres pernapasan dokter. Tadi kan salah satunya dilihat fungsi menelannya ya. Bagaimana cara melihat fungsi menelan pada pasien ini sebelum dilakukan dekanulasi? Izin dokter, kita biasanya dilakukan pemeriksaan FIS dokter dengan memberikan beberapa jenis makanan dengan konsistensi yang berbeda dokter. Kemudian kita lihat bagaimana refleks menelan dari pasien tersebut dokter. Adakah silent aspirasi ataukah ada refleks batuk dokter.
Mungkin Dr. Dian ada tambahan, pertanyaan, silakan. Ya, sebetulnya ada di chat itu ya, mungkin kalau nanti finalnya itu, apakah ada faktor penyulit atau penghambat dalam dilakukannya dekanulasi pada kasus-kasus pasien yang Anda jumpai, kemudian yang dilakukan lab itu, rhomboid lab itu pada kasus-kasus seperti apa? Terima kasih. Dokter, itu Dokter Dian atas pertanyaannya. Izin menjawab, dokter, penyulit sendiri dilakukannya dekanulasi diantaranya yang pertama dokter adanya jaringan granulasi pada stoma, kemudian stenosis trakea, edema trakea, tracheostomy, kemudian sugesti pasien sendiri terhadap ketergantungan pemakaian tracheostomy. Seperti itu dokter. Izin untuk pertanyaan selanjutnya, kapan dan pada kasus yang seperti apa dilakukan rhomboid flap? Izin dokter, dari penelitian di sini, temukan rhomboid flap merupakan penutupan tracheostomy yang terbanyak yang kami lakukan di sini. Dari penelitian dan sumber yang saya baca, rhomboid flap juga cara penutupan stoma tracheocutaneus yang paling direkomendasikan dokter ini dikarenakan flap yang digunakan itu lebih kecil dokter. Kemudian resiko untuk nekrosisnya lebih kecil juga dokter. Kemudian untuk luka estetik juga lebih baik dokter. Izin untuk menggunakan flap jenis lain itu yang saya baca lebih banyak ditemukan komplikasinya dokter dan syarat-syaratnya lebih kompleks seperti misal pada pasien dengan usia yang tua dengan kulitnya yang sudah lebih keriput sehingga ini mempersulit proses flap ini dokter, penutupan fistula tracheotomy. Untuk rhomboid flap ini pilihan yang paling sering kami lakukan dokter. Waktu habis dokter. Terima kasih Dr. Leonita. Karena waktu habis, kita masuk ke presentasi berikutnya dengan judul Risk Factor of Obstructive Sleep Apnea in Diabetes Mellitus Patient yang akan disampaikan oleh Dr. Dimas Adipatria. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Adipatria, PPDS 1 dari FK Undip. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan hasil penelitian dengan judul faktor resiko obstruktif sleep apnea pada pasien diabetes mellitus. Sebagai pembukaan, obstruktif sleep apnea ataupun OSA adalah penyakit yang umum dan juga kronis yang berhubungan dengan gangguan tidur yang disebabkan oleh pernapasan. OSA itu sendiri adalah gangguan multifaktorial yang faktor penyebabnya dapat melibatkan beberapa masalah daripada sumbatan jalan nafas atas, daripada anatomi dan juga kerusakannya. Untuk prevalensi dari 16 negara dilakukan 17 penelitian dapatkan pada usia 30 sampai 69 tahun dengan hasil OSA dengan derajat ringan sampai berat terdapat 936 juta orang, OSA sedang sampai berat didapatkan hasil 425 juta orang. Untuk OSA dan diabetes mellitus sendiri, OSA dapat memperberat daripada risiko dan juga memperburuk gejala DM. Kemudian OSA dan diabetes mellitus dapat terjadi bersamaan dan juga dapat mengakibatkan perburukan dari masing-masing penyakit. Kemudian OSA merubah daripada metabolisme glukosa, kemudian meningkatkan resistensi insulin dan juga berhubungan dengan perkembangan ataupun perburukan daripada diabetes mellitus. Untuk metode penelitian dilakukan
secara cross-seksional dengan lingkup penelitian pada penyakit dalam dari Rumah Sakit Dr. Karyadi dengan 57 subjek. Kemudian waktu penelitian Januari sampai Maret 2022. Untuk yang kita lakukan adalah pertama dilakukan anamnesis dan juga pengisian daripada kuesioner Epworth Sleepiness Scale. Kemudian dilakukan pemeriksaan fisik, yaitu berupa pemeriksaan fisik hidung. Kita lakukan penilaian adakah konka hipertrofi maupun septum deviasi. Kemudian pemeriksaan orofaring, melihat apakah adanya pembesaran daripada tonsila palatina dan juga menilai treatment composition. Kemudian kita juga melakukan pengukuran daripada lingkar leher, pengukuran berat badan, dan juga tekanan darah. Kemudian setelah itu dilakukan pemeriksaan penunjang berupa nasolaryngoskopi fleksibel. Kita lakukan penilaian Muller manuver terhadap pasien. Kemudian didapatkan hasil untuk karakteristik subjeknya. Untuk OSA dengan Epworth Sleepiness Scale lebih dari 10 didapatkan sebanyak 45 orang. Jumlah obesitas didapatkan 19 orang. Untuk lingkar leher besar didapatkan 27 orang. Untuk hipertrofi konka inferior didapatkan 44 orang. Untuk septum deviasi didapatkan 36 orang. Untuk tonsila hipertrofi didapatkan 27 orang. Makroglossia 28 orang. Hipertensi didapatkan 22 orang. Kemudian untuk penilaian sumbatan jalan nafas atas yang ringan didapatkan 36 orang. Sedang sampai berat didapatkan 21 orang. Kemudian dilakukan analisis dengan hasil untuk obesitas didapatkan p-value-nya 0,36 sehingga dapatkan bermakna ataupun signifikan. Untuk lingkar leher besar 0,017, hipertrofi konka inferior 0,020, septum deviasi 0,082, tonsila hipertrofi 0,017, makroglossia 0,012, hipertensi 0,001. Untuk sumbatan jalan nafas atas 0,020. Sebagai diskusi untuk pada studi ini, obesitas menjadi faktor resiko yang secara signifikan berpengaruh terhadap pasien DM dengan P0,036, sehingga didapatkan obesitas pada pasien gula adalah obesitas adalah menjadi faktor resiko lebih tinggi 1,3 dibandingkan untuk menderita OSA, sesuai dengan penelitian yang dilakukan Leong et al. Untuk kemudian pasien dengan lingkar leher besar dapatkan hasil 1,39 kali lebih tinggi untuk menderita OSA. Kemudian untuk pembesaran daripada konka inferior didapatkan konka inferior ini adalah sangat berpengaruh untuk menyebabkan sumbatan jalan nafas atas. Kemudian beberapa studi menunjukkan bahwa pengurangan daripada konka inferior dapat mempengaruhi secara signifikan daripada obstruksi daripada nasal. Untuk pada pasien DM dengan septum deviasi didapatkan hasil P0,026 tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pasien DM. Kemudian pada pasien DM dengan pembesaran tonsila palatina didapatkan faktor resiko 1,3 lebih tinggi untuk menderita OSA. Kemudian untuk makroglossia, faktor resiko ini secara signifikan mempengaruhi daripada kejadian OSA pada pasien DM sebanyak 1,4 kali lebih tinggi. Untuk OSA itu sendiri adalah penyakit dengan saling berhubungan dengan sindrom metabolik seperti diabetes dan hipertensi. Pada studi ini didapatkan hasil bahwa hipertensi dapat berpengaruh terhadap kejadian OSA pada pasien DM. Untuk penilaian jalan nafas atas dilakukan Muller manuver menilai obstruksi pada masing-masing level. Sebagai konklusi, obesitas, lingkar leher besar, konka inferior, dan juga hiperglossia, pembesaran tonsila palatina, hipertensi, dan sumbatan jalan nafas atas adalah faktor resiko yang sangat signifikan berpengaruh terhadap kejadian OSA pada pasien DM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Dimas. Selanjutnya Dr. Esi mungkin ada pertanyaan. Terima kasih Dr. Dimas presentasinya. Jadi bagaimana Anda menegakkan diagnosis OSA pada kriteria inklusi Anda ini?
Ya, baik, terima kasih dokter. Untuk penegakan diagnosis OSA memang kita lakukan dari anamnesis, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik, dokter. Kemudian setelah itu dilakukan pemeriksaan penunjang berupa nasolaringoskopi fleksibel, dokter. Dan terus kita nilai dengan penggunaan Muller manuver, dokter. Jadi tidak dilakukan sleep test. Untuk pada penelitian ini tidak dilakukan, dokter. Terus pada penelitian ini Anda juga melakukan pemeriksaan multivariate analysis. Di antara multivariate itu biasanya kita lihat nilainya di bawah 0,25. Kemudian kita masukkan lagi gitu. Di antara itu yang bermakna yang mana aja faktor-faktor risikonya? Untuk yang paling bermakna dari penilaian multivariate adalah dari hipertrofi tonsil dan juga dari hipertrofi tonsil dan juga obesitas, dokter. Namun yang paling bermakna adalah obesitas, dokter. Waktu habis, dokter. Ya, terima kasih. Terima kasih, dokter. Terima kasih, dokter Dimas. Saya masih banyak pertanyaan sebenarnya. Oke. Untuk pembicara berikutnya, kita panggilkan dokter Erik Maulana Yusuf dengan akan membawakan judul Characteristic of Patient with Emergency Tracheostomy in the COVID-19 Era. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erik Maulana Yusuf, saya dari Universitas Pajajaran. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Karakteristik Pasien yang dilakukan tracheostomi emergensi pada era COVID-19. Pendahuluan, tracheostomi merupakan suatu pembentukan lubang pada trakea yang bertujuan untuk memfasilitasi jalan nafas pada pasien yang obstruksi jalan nafas atas. Tindakan ini dilakukan hampir secara eksklusif sebagai prosedur gawat darurat untuk pasien obstruksi jalan nafas bagian atas, di mana biasanya gejalanya adalah sesak nafas, masa pada leher, suara serak, sedangkan tandanya adalah adanya stridor inspiratori, penggunaan otot-otot pernapasan seperti adanya retraksi suprastenal, interkostal, dan epigastrium. Tracheostomi dibagi menjadi open surgical dan atau percutaneous. Open surgical berdasarkan waktunya dibagi menjadi emergency prosedur seperti pada pasien OSNA dan elective prosedur seperti pasien yang memerlukan ventilasi dalam jangka waktu yang panjang. Emergency tracheostomi dilakukan pada pasien yang mengalami OSNA yang tidak memungkinkan untuk dilakukan intubasi. Sumbatan jalan nafas atas bisa terjadi dikarenakan beberapa faktor. Pertama ada keganasan seperti kanker laring, infeksi seperti abses leher dalam, kongenital seperti stenosis subglotis, dan trauma seperti trauma leher. Wabah virus corona yang menyebabkan sindrom pernapasan akut terjadi pertama kali di Cina pada Desember 2019. Dengan cepat menyebar ke berbagai negara. Kasus pertama di Indonesia terjadi pada Maret 2020 dikarenakan sangat infeksius, resiko pajanan dan penularan dari pasien ke petugas kesehatan harus dipertimbangkan dengan cermat ketika melakukan tindakan tracheostomi pada era pandemi ini. Persiapan yang optimal saat melakukan tracheostomi pada pasien COVID-19 pertama adalah sumber dayanya harus dilakukan oleh multidisiplin ilmu dan operator dan tim harus terlatih. Tempat rumah sakitnya harus mempunyai kamar operasi yang mempunyai aliran tekanan udara negatif. Peralatan itu APD yang harus menggunakan level 3 seperti menggunakan N95 dan lain-lain. Komplikasi pada tindakan tracheostomi dibagi menjadi 3 yaitu intraoperasi seperti perdarahan, pneumotoraks, dan pneumomediastinum. Lalu komplikasi dini pasca operasi seperti emfisema subkutis, sumbatan kanal tracheostomi. Lalu ada komplikasi lambat pasca operasi seperti adanya jaringan granulosi pada stoma. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi karakteristik indikasi klinis komplikasi pasien yang mengalami tracheostomi emergensi di THTKL Dr. RSUP Hasan Sadikin Bandung di masa pandemi. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan metode retrospektif, di mana teknik samplingnya yang dimana adalah total sampling semua pasien yang dilakukan tracheostomi emergensi di RSAS dengan periode Januari 2020 sampai Desember 2021. Kriteria inklusinya adalah total sampling dari rekam medis pasien yang dilakukan tracheostomi emergensi di RSAS. Kriteria eksklusi adalah rekam medis yang tidak lengkap. Yang kedua adalah pasien yang menjalani tracheostomi elektif. Tempatnya adalah RSAS. Parameter yang dilakukan adalah data demografi, gambaran gejala, indikasi tracheostomi, status tes COVID-19, dan komplikasi pasca tracheostomi emergensi.
Dihasilkan bahwa didapatkan 260 kasus selama periode waktu penelitian ini, di mana 62%-nya adalah laki-laki dan 38%-nya adalah perempuan. Usia rata-rata pasien pada penelitian ini adalah 50 tahun dengan pasien terbanyak adalah 50 sampai 64 tahun. Sumbatan jalan nafas atas dengan COVID-19 yang positif adalah 4%, di mana gejalanya yang paling sering adalah dyspnea sebanyak 57%, masalah leher sebanyak 30%, dan suara serak sebanyak 10%. Berdasarkan kriteria Jackson, pada penelitian ini didapatkan grade 1 sebanyak 62%, grade 2 sebanyak 30%, dan grade 3 sebanyak 6%. Keganasan menyumbang 65% dari obstruksi saluran nafas atas yang perlu menjalani trakeostomi darurat, diikuti dengan infeksi leher dalam sebanyak 21%. Komplikasi trakeostomi emergensi pada penelitian ini diamati 12%, di mana paling banyak adalah emfisema subkutis pada 24 pasien. Nah, jumlah laki-laki pada penelitian ini jumlah terbanyak adalah laki-laki dengan usia rata-rata sekitar 50 tahun. Hal ini merupakan hal ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Christiana dan Liliana, bahwa presentasi tinggi yang dilakukan trakeostomi emergensi adalah pada usia 50 tahun dan laki-laki lebih tinggi ditemukan daripada wanita. Kasus yang paling banyak ditemukan penelitian ini merupakan kasus keganasan kepala dan leher, di mana sering terjadi pada kelompok usia lanjut dan jenis kelamin laki-laki. Pasien yang menjalani trakeostomi emergensi pada penelitian ini sebanyak 4% yaitu positif COVID-19. Trakeostomi emergensi pada COVID-19 dilakukan dengan persiapan yang optimal, mulai dari tim yang multidisiplin, infrastruktur rumah sakit yang memadai, dan alat pelindung diri APD level 3. Keluhan yang paling banyak pada penelitian ini adalah dyspnea sebanyak 58%. Hal yang sama didapatkan pada penelitian yang dilakukan oleh Liliana, memperoleh 80% dengan keluhan utama dyspnea pada pasien yang dilakukan trakeostomi emergensi. Dyspnea merupakan keluhan utama obstruksi jalan napas bagian atas dikarenakan penyumbatan aliran oksigen masuk dan keluar dari saluran pernapasan akibat adanya obstruksi saluran napas atas sekunder. Tanda obstruksi jalan nafas atas yang terbanyak adalah stridor, di mana Liliana mendapatkan hasil yang sama. Stridor merupakan tanda utama obstruksi jalan nafas atas sebanyak 52%. Hal ini karena secara patofisiologis, sesuatu yang menyumbat saluran nafas bagian atas pada tingkat supraglotis, glotis, dan subglotis akan menimbulkan bunyi nafas tambahan yang disebut dengan stridor. Indikasi kegawatan trakeostomi terbanyak adalah akibat kanker kepala dan leher sebanyak 65% dan infeksi leher dalam sebanyak 21%. Hal yang sama didapatkan oleh penelitian Liliana, memperoleh tumor laring atau faring dan infeksi leher dalam merupakan penyakit yang paling banyak terindikasi pada pasien yang dilakukan trakeostomi darurat. Penelitian ini mendapatkan angka kejadian komplikasi trakeostomi sebanyak 12%, di mana komplikasi terbanyak adalah emfisema subkutis sebanyak 77%. Pada beberapa penelitian, angka kejadian komplikasi trakeostomi berkisar antara 5 sampai 65%. Kesimpulan adalah di era pandemi ini, obstruksi saluran napas bagian atas akibat keganasan kepala leher adalah indikasi paling banyak untuk dilakukan tindakan trakeostomi. Status positif COVID-19 pada penelitian adalah 4%. Hal ini dikarenakan diagnosis membutuhkan waktu, yaitu adalah hasil PCR. Tantangan trakeostomi emergensi selama era pandemi ini harus diperhatikan seperti ketersediaan APD, tim multidisiplin, ketersediaan ruangan yang memiliki aliran udara bertekanan negatif. Dan yang terakhir adalah tingkat komplikasi akibat trakeostomi emergensi lebih tinggi terjadi pada pasien COVID-19 dibandingkan tidak negatif COVID-19. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Dr. Erik. Saya mau tanya, benar tujuan dari penelitian ini apakah ada perbedaan komplikasi dan penanganan pada kasus-kasus sebelum era pandemi ini dengan masa pandemi di sini? Oke, terima kasih dok atas pertanyaannya dok. Kalau tujuan dari penelitian ini kan untuk melihat dok bagaimana karakteristik dari trakeostomi yang digunakan pada era COVID ini dok. Jadi ternyata pada era COVID ini komplikasi dilakukan tindakan trakeostomi lebih tinggi daripada di era non COVID dok. Pada pasien-pasien yang dilakukan trakeostomi dengan COVID positif 19. Dr. Resi mau tambahkan? Jadi kan sebenarnya hasil penelitian Anda ini karakteristiknya adalah tumor head and neck ya.
Berarti kan sebenarnya kurang lebih tanpa pandemi pun juga tumor head and neck juga yang menempati dominasi untuk indikasi tracheostomy. Adakah perbedaan komplikasi tindakannya pada yang non pandemi dengan pandemi? Halo dokter, mohon maaf dok, koneksi terputus dokter, jadi tidak terdengar dok. Ya, yang ingin saya tanyakan, kan tadi dari data Anda mendapatkan bahwa obstruksi jalan napas atas akibat tumor keganasan head and neck adalah yang menyebabkan dilakukannya tracheostomy pada era pandemi. Sedangkan kita juga tahu bahwa emergensi tindakan pada non era pandemi juga biasanya karena tumor head and neck. Dan Anda menyatakan bahwa pada pandemi ini komplikasinya lebih besar dibandingkan non pandemi. Komplikasinya berupa apa ya misalnya? Komplikasinya berupa paling banyak didapatkan pada penelitian ini adalah emfisema subkutis dokter pada saat tindakan. Kira-kira yang membedakannya apa? Tindakan emfisema subkutis ini terjadinya karena apa pada pandemi? Oke dokter, terima kasih dok. Mungkin pada saat pandemi karena kita menggunakan level 3, APD level 3 dok, sehingga kita mempengaruhi lapang pandang kita untuk melakukan tracheostomy dok. Akibatnya ketika terjadi diseksi dan lain-lain, dia bisa melebar dok dan menyebabkan terjadinya nanti komplikasi dari seperti itu dokter. Waktu habis dokter. Terima kasih dokter Erik karena waktu juga yang membuat berhenti pertanyaannya. Untuk selanjutnya kita masuk ke presentasi yang kelima, akan dibawakan oleh Dr. Alfira Ulfa dengan judul The Average of Serum 25 OHD in Children with Chronic Tonsillitis. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada para profesor, dokter, senior, dan rekan sejawat sekalian. Perkenalkan, nama saya Dr. Alfira Ulfa dari Universitas Padjadjaran Bandung. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk mempresentasikan penelitian yang berjudul Rata kadar serum 25 OHD pada anak dengan tonsilitis kronis. Sebagai pendahuluan, organ tonsil merupakan salah satu bagian dari sistem imunitas tubuh yang terdiri dari tonsil palatina, tonsil faringeal, tonsil lingualis, dan tonsil tuba yang membentuk cincin Waldeyer, berfungsi sebagai pertahanan saluran pencernaan dan saluran pernafasan terhadap patogen. Tonsilitis kronis adalah peradangan pada organ limfoid yang menetap karena infeksi akut atau subklinis. Tonsilitis kronis jarang terjadi pada anak-anak usia kurang dari 2 tahun. Puncak kejadian tonsilitis kronis terjadi pada anak usia 5-14 tahun. Di Bandung, tercatat angka tonsilitis kronis pada anak-anak dari tahun 2015 sampai 2020 sebanyak 145 kasus. Sistem imun tubuh, faktor lingkungan, dan patogen juga diketahui berperan penting dalam terjadinya tonsilitis kronis. Faktor lain yang saat ini diyakini berkaitan dengan tonsilitis kronis adalah defisiensi vitamin D yang berperan dalam regulasi sistem imun, baik respon imun bawaan maupun adaptif. Terdapat pro dan kontra mengenai peran vitamin D dengan kejadian tonsilitis kronis. Hipotesis ini didukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Yildiz dan kawan-kawan yang menemukan bahwa anak dengan tonsilofaringitis mengalami defisiensi vitamin D sekitar 4,7%. Dan Bergman dan kawan-kawan menemukan bahwa pemberian suplemen vitamin D secara oral dapat mengurangi tingkat keparahan serta mencegah terjadinya infeksi saluran pernafasan sebanyak 47 kasus pada kelompok usia 18-75 tahun. Namun, Rao dan kawan-kawan menyatakan pendapat yang berbeda bahwa tidak ada hubungan yang bermakna antara pasien tonsilitis kronis anak dengan kadar vitamin D. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia terletak di garis khatulistiwa di mana matahari bersinar sepanjang tahun. Namun penelitian Vianisa melaporkan bahwa negara-negara yang berada di dekat garis ekuator seperti Indonesia dan Malaysia tidak menjanjikan kecukupan kadar vitamin D dalam tubuh.
Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kadar serum 25 OHD pada anak dengan tonsilitis kronis di Rumah Sakit Umum Pusat atau RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan model cross-seksional di mana pengambilan sampel dilakukan secara konsekutif sampling di RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung yang dilakukan pada bulan Agustus 2021 sampai April 2022. Populasi target penelitian ini adalah penderita tonsilitis kronis usia 3-15 tahun. Dengan kriteria eksklusi pada penelitian ini adalah riwayat konsumsi suplemen vitamin D dalam 1 bulan terakhir, tonsilitis kronis yang telah diterapi, dan riwayat penyakit yang mengganggu kadar vitamin D seperti autoimun, penyakit kronis, atopik, dan keganasan. Serum 25 OHD diklasifikasikan menjadi 5 kelompok seperti tabel berikut. Pengambilan data dilakukan pada pasien anak dengan diagnosis tonsilitis kronis yang datang ke klinik THTKL Divisi Laring-Paring RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung. Orang tua subjek diberikan informed consent, lalu peneliti melakukan anamnesis pada orang tua subjek. Peneliti juga melakukan pemeriksaan fisik pada subjek dan pengambilan kadar serum vitamin D. Hasil penelitian didapatkan sebagian besar pasien adalah laki-laki yaitu sebanyak 70,5%. Dengan usia terbanyak pada kelompok usia anak 3-10 tahun yaitu 79,5%. Pada penelitian ini didapatkan subjek yang mengalami defisiensi vitamin D sebanyak 72,7%. Dengan karakteristik subjek laki-laki sebanyak 80,7% dan perempuan sebanyak 53,8%. Pada seluruh kelompok usia, defisiensi vitamin D paling banyak ditemukan terutama pada kelompok usia 3-10 tahun yaitu 87,5%. Pada penelitian ini didapatkan bahwa tonsilitis kronis paling sering terjadi pada anak laki-laki sebanyak 70,5%. Hal ini serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Rao dan kawan-kawan yaitu 55% dan Rahayu dan kawan-kawan 67,6%. Tingginya proporsi anak laki-laki pada penelitian ini diduga dipengaruhi oleh gaya hidup. Selain itu, pada penelitian ini juga didapatkan bahwa tonsilitis kronis paling banyak ditemukan pada kelompok usia 3-10 tahun, yaitu 79,5%. Hal ini sesuai dengan penelitian Mahfuz yaitu 55,97%, pada kelompok usia 0-15 tahun, dan penelitian Safitri didapatkan 50% pada kelompok usia 5-14 tahun. Tingginya prevalensi tonsilitis kronis dipengaruhi oleh perilaku, perkembangan sistem imun, dan keseimbangan antara proliferasi jaringan dan apoptosis. Penelitian ini juga sesuai dengan Nimitpong dan kawan-kawan yang menyatakan bahwa akhir-akhir ini kebanyakan populasi anak laki-laki lebih banyak menghabiskan waktu di dalam ruangan. Selain itu, anak laki-laki juga lebih jarang berkunjung ke fasilitas kesehatan. 72,7% anak-anak dengan tonsilitis kronis mengalami defisiensi vitamin D. Sesuai dengan penelitian Mahfuz dan kawan-kawan yang melaporkan peningkatan resiko infeksi saluran pernafasan sebesar 50% pada anak dengan kadar vitamin D kurang dari 70 nanomol per liter dan meningkat sebesar 70% pada kadar di bawah 50 nanomol per liter. Penelitian Pritle dan kawan-kawan menyatakan 16% anak-anak yang menjalani tonsilektomi kekurangan vitamin D dan 80% anak-anak memiliki kadar vitamin D kurang dari 75 nanomol per liter. Taylor dan kawan-kawan mengatakan kekurangan vitamin D lebih banyak terjadi pada anak yang berusia lebih kecil di negara berkembang. Hal ini dihubungkan dengan sedikitnya sumber susu dan jus yang terfortifikasi sebagai sumber vitamin D. Temuan tersebut sejalan dengan hasil penelitian yaitu kadar defisiensi vitamin D lebih banyak ditemukan pada anak lebih kecil berusia 3-10 tahun. McCrindle mengatakan anak-anak usia 8-12 tahun menghabiskan sekitar 4 jam 44 menit bermain gadget dan bertambah seiring bertambahnya usia. Sebagai kesimpulan, seluruh anak dengan tonsilitis kronis di RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung dilaporkan memiliki kadar serum 25 OHD di bawah normal, khususnya pada anak laki-laki berusia 3-10 tahun dengan kadar serum rata-rata 25 OHD sebesar 16,43 plus minus 3,5 nanogram per mili. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Terima kasih Dr. Alfira. Untuk selanjutnya Dr. Dian, silakan bertanya. Terima kasih Dr. Bridges. Ini saya ingin menanyakan faktor risikonya apa pada anak-anak yang tinggal padahal di khatulistiwa dengan paparan sinar matahari yang cukup banyak. Mengapa terlihatnya jadi depresi vitamin D itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pada penelitian ini semua sampelnya adalah pasien tonsilitis kronis ya. Ya? Iya dok.
Apakah suara saya terdengar? Maaf dok, kurang Ya, terdengar suaranya. kurang dok. jelas juga. Jadi semua sampelnya adalah pasien tonsilitis kronis yang kemudian diperiksa kadar vitamin D-nya gitu ya. Apa? Mengapa semua sampel yang diambil adalah dari pasien tonsilitis kronis? Terima kasih. Maaf dok, kurang terdengar. Kurang terdengar. Mohon ditulis saja dokter Dian, nanti kita bacakan, ketik aja. Oke. Saya mau tanya, apakah Dr. Alfira mempunyai data mengenai kadar vitamin D pada anak-anak secara umum di masyarakat? Baik dok, terima kasih atas pertanyaannya. Saya mengambil penelitian tentang vitamin D pada anak-anak, di mana banyak dari jurnal-jurnal yang saya dapatkan masih banyak kekurangan vitamin D, khususnya pada anak-anak, di mana di Indonesia walaupun daerah yang dibilang tropis, tetapi anak-anak tersendiri pun kadang kurang inisiatif dari orang tua untuk memeriksakan kadar vitamin D tersendiri. Dan saya ingin melakukan penelitian tentang vitamin D ini, kebetulan belum ada yang melakukan penelitian kadar serum vitamin D pada anak dengan tonsilitis kronis di Indonesia, dok. Ada kontrolnya ya, apakah memang kadar vitamin D itu hanya menurut pada pendesain tonsilitis kronis saja, apakah pada secara keseluruhan juga ikut menurun juga? Ya dok, terima kasih. Sebenarnya banyak selain dari tonsilitis kronis, banyak dari penyakit yang dapat menyebabkan defisiensi vitamin D, autoimun, terus keganasan juga, dan penyakit atopik tersendiri, dok. Jadi sebenarnya untuk penelitian kedepannya saya harus membandingkan dengan pasien dengan kontrol yang sehatnya juga, dok, untuk lebih mengetahui hasil dan tidak didapatkan bias tersendiri, dok. Tapi paling nggak ada literaturnya yang, kalau ada literatur lain mungkin bisa dimasukkan ya? Iya dok. Oke, terima kasih. Baik dok. Waktu habis. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak dok. Untuk presentasi terakhir dengan judul Incidence of Foreign Bodies in Otolaryngology Section in Hasan Sadikin Hospital Bandung in Pandemic Era, yang akan disampaikan oleh Dr. Hafiz Kleib. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada para profesor, dokter, senior, dan rekan sejawat sekalian. Perkenalkan, nama saya Dr. Hafiz Kleib dari Universitas Padjadjaran Bandung. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan penelitian yang berjudul Insidensi Benda Asing pada Telinga, Hidung, Tenggorok di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung pada masa pandemi COVID-19. Sebagai pendahuluan, benda asing pada telinga, hidung, tenggorok dapat dibedakan menjadi dua jenis, benda asing organik dan benda asing non-organik. Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Figueredo di Amerika Serikat menyebutkan bahwa angka kematian pada anak akibat benda asing mencapai 4.100 kasus pada tahun 2006 atau 1,4 per 100.000 kasus. Penelitian yang dilakukan Pulpa di Palembang mendapatkan 20 kasus benda asing pada saluran pernapasan yang didominasi oleh perempuan sebanyak 55%. Rata-rata berusia 0-15 tahun, benda asing yang banyak ditemukan berupa mainan dan manik-manik. Risiko mortalitas dan morbiditas terjadinya benda asing di bidang THTKL merupakan masalah yang serius sehingga perlu penanganan yang cepat. Benda asing di telinga, hidung, tenggorok merupakan salah satu kasus yang paling sering di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik pasien benda asing pada telinga, hidung, tenggorok di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung periode Januari 2020 sampai Desember 2021. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif metode retrospektif. Penelitian ini dimulai dari bulan Januari 2020 sampai bulan Desember 2021 dengan sampel total sebesar 342 peserta. Kriteria inklusi pada penelitian ini adalah data rekam medis pasien benda asing pada telinga, hidung, tenggorok di ruang rawat inap dan IGD Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung periode Januari 2020 sampai Desember 2021. Untuk kriteria eksklusi merupakan data rekam medis yang tidak lengkap dan rekam medis yang hilang. Data yang diambil dari rekam medis berupa umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, keluhan utama, lokasi benda asing, dan jenis benda asing. Data akan dianalisis menggunakan statistik deskriptif menggunakan Microsoft Excel dan ditampilkan dalam bentuk tabel. Dari 373 data rekam medis pasien, terdapat 31 pasien dengan kriteria eksklusi. Total subjek penelitian ini menjadi 342. Hasil penelitian ini didapatkan laki-laki lebih banyak dibandingkan wanita dengan 54,9%.
Usia anak-anak 2-10 tahun merupakan yang terbanyak sebesar 52,2%. Pendidikan pasien benda asing pada telinga hidung tenggorok yang terbanyak adalah anak-anak yang belum sekolah, dan pekerjaan pasien 45,9% belum bekerja dikarenakan usia anak-anak. Berikut merupakan keluhan yang dirasakan pasien dengan benda asing pada telinga adalah telinga tersumbat sebanyak 22,2%, hidung tersumbat merupakan keluhan tersering pada hidung sebanyak 28,6%, pada tenggorok keluhan yang banyak dirasakan ada rasa mengganjal di tenggorok sebanyak 20,7%. Lokasi benda asing telinga lebih banyak ditemukan pada telinga kanan sebesar 17,5%, pada hidung tersering terdapat di hidung kanan sebanyak 20,6%, esofagus merupakan lokasi tersering benda asing pada tenggorok dengan jumlah 24,4%. Benda asing berdasarkan jenisnya dibagi menjadi dua, benda asing organik dan benda asing non-organik. Secara keseluruhan, benda asing non-organik lebih banyak dibandingkan dengan benda asing organik. Pada telinga yang terbanyak adalah kapas yang menyangkut, pada hidung yang terbanyak adalah mainan plastik, pada faring yang terbanyak adalah duri ikan, di trakea jarum merupakan benda asing yang sering ditemukan. Pada bronkus, benda asing tipe non-organik banyak ditemukan berupa jarum 1,2%. Benda asing di esofagus terbanyak adalah koin sebesar 11,1%. Selama pandemi COVID-19, terdapat 5 pasien dengan benda asing dengan COVID-19. Di hidung dengan benda asing baterai, di tenggorok dengan benda asing jengkol, gigi palsu, dan cincin. Selama ekstraksi dan eksplorasi benda asing pada pasien COVID-19, dokter, perawat, dan seluruh petugas kesehatan wajib menggunakan alat pelindung diri seperti disarankan oleh Center for Disease Control and Prevention seperti masker N95, hazmat, sarung tangan, goggle atau protektor mata, dan apron. Pada penelitian ini didapatkan bahwa benda asing telinga hidung tenggorok sering pada kelompok usia 2 tahun sampai 10 tahun sebanyak 52,2%. Hal ini serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Ricardo dan kawan-kawan. Pada kelompok usia 1 sampai 10 tahun merupakan kelompok usia yang terbanyak. Prevalensi tertinggi pada anak disebabkan oleh sifat anak bermain dengan benda dan sikap ingin tahu terhadap lingkungan sekitar. Anak memiliki kecenderungan memasukkan benda asing ke dalam tubuhnya sendiri karena kurangnya pengawasan orang tua, masih dalam fase oral, dan berada pada tahap usia eksplorasi. Benda asing pada telinga hidung tenggorok yang tersering pada anak belum sekolah. Hal ini sesuai dengan rentang usia anak yang belum sekolah. Penelitian ini sesuai dengan yang dilakukan oleh Jirapon yang dilakukan pada tahun 2019. Pasien benda asing terbanyak adalah anak-anak di bawah usia 12 tahun. Lokasi benda asing yang paling banyak pada penelitian ini adalah di hidung. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Bata pada tahun 2017 yang menyebutkan bahwa benda asing paling banyak ditemukan di hidung. Anak-anak sering memasukkan benda asing ke dalam hidung karena hidung merupakan organ di bagian tubuh yang paling mudah dijangkau, dan penemuan benda asing seringkali sesuai dengan penggunaan tangan yang dominan, sehingga hidung menjadi lokasi tersering. Keluhan pada pasien dengan benda asing pada hidung terbanyak adalah hidung tersumbat dan hidung berair. Pada telinga, keluhan tersering adalah telinga tersumbat, dan rasa mengganjal menjadi keluhan yang paling sering dirasakan pasien benda asing di tenggorok. Benda asing non-organik merupakan jenis benda asing yang paling banyak ditemukan dalam penelitian ini, sebanyak 75,7%. Mainan plastik merupakan benda asing non-organik terbanyak sebesar 21,9%. Benda asing lainnya seperti uang logam ditemukan sebesar 11,1%, disebabkan oleh kebiasaan anak bermain dengan benda. Benda asing organik terbanyak adalah tulang ikan sebesar 6,1%. Sebagai simpulan, kelompok terbesar ditemukan pada usia 2-10 tahun, dan laki-laki merupakan yang paling sering pada pasien dengan benda asing di telinga hidung tenggorok. Keluhan yang paling sering pada pasien dengan benda asing adalah hidung tersumbat, dan hidung merupakan lokasi tersering pada pasien dengan benda asing. Jenis benda yang paling banyak dalam penelitian ini adalah mainan plastik. Selain itu, dari penelitian ini kami menyarankan agar data rekam medis ditulis secara lengkap dan detail, sehingga data yang diperlukan untuk penelitian selanjutnya lebih mudah didapatkan. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Terima kasih Dr. Hafiz. Tadi ada pertanyaan dari Dr. Dian mengenai apakah ada perbedaan mengenai jenis benda asing pada masa pandemi dan masa non-pandemi. Baik, terima kasih dokter. Untuk pasien dengan benda asing yang ditemukan di RSAS, baik di instalasi gawat darurat maupun di ruangan, tidak ada perbedaan dok untuk jenis-jenisnya. Karena paling banyak tersering adalah pada anak dengan mainan plastik yang dimasukkan ke dalam hidungnya dokter. Tadi kan memang sebagai perbandingan tadi di literatur memang digunakan perbandingan pada tahun 2017 ya. Di situ memang belum masa pandemi ya. Iya dokter. Apakah ada perbandingan lain, misalkan penelitian-penelitian lain yang dilakukan juga di masa pandemi? Sampai saat ini saya belum menemukan dokter untuk jurnal atau
jurnal yang mengenai atau penelitian mengenai benda asing saat di pandemi ini, dokter. Jadi perbandingannya kita mengacu ke sebelum terjadinya pandemi, dokter. Ya, dibandingkan dengan negara lain, negara berkembang lainnya, bagaimanakah data kita? Apakah data kita lebih besar atau tidak? Dan kira-kira edukasi apa yang harus Anda lakukan mengenai benda asing ini? Untuk edukasi terlebih dahulu, untuk edukasi terutama kita perinci tujuan utama sebetulnya banyak ke anak-anak usia 2-10 tahun dan usia-usia remaja yang menggunakan hijab, karena paling sering seperti itu. Untuk anak, karena dalam fase oral ini banyak bermain, kita sarankan untuk menggunakan mainan yang lebih besar daripada yang seperti Lego kecil gitu. Itu sangat sering sekali masuk ke dalam lubang hidung atau tertelan, dan menghindari memberikan koin pada anak-anak. Untuk usia remaja kita juga tidak menyarankan untuk menggigit jarum saat menggunakan hijab, dokter. Waktu habis. Waktu habis. Ya, karena waktu habis sudah tepat pukul 8 dan sudah semua pembicara sudah menyampaikan penelitiannya. Kita berikan aplaus kepada para peserta dan terima kasih kepada para penguji, Dr. Dian, Dr. Fauzia. Pada sesi President Scientific Presentation pagi hari ini saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Diinfokan kepada seluruh peserta online untuk membuka kamera karena kita akan melakukan sesi foto bersama. Terima kasih. Foto bersama.